Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang analisis break even. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Deta Ramadhania Putri NPM 02, Emma Amalia Saliha NPM 05, dan Nur Anissa Firdaus NPM 085. Yang pertama yaitu kondisi break-even suatu perusahaan. Kondisi break-even suatu perusahaan. Perusahaan dalam perekonomian yang bersaing bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Setiap perusahaan mengeluarkan berbagai biaya produksi maupun non-produksi dan berharap akan memperoleh pendapatan dari masyarakat atas penjualan barang atau jasa yang dihasilkan. Jika seluruh biaya yang dikeluarkan dilambangkan dengan TC atau total cost dan pendapatan yang diterima dilambangkan dengan TR atau total revenue, maka terdapat 3 kemungkinan hubungan antara TR dan TC, yaitu yang pertama, TR lebih dari TC. Kondisi ini merupakan kondisi yang diidamkan oleh setiap perusahaan. Karena TR lebih dari TC, maka TR dikurangi TC lebih dari 0. Kelebihan TR di atas TC disebut laba, sehingga dapat dinyatakan bahwa TR dikurangi TC sama dengan laba. Selanjutnya yang kedua, TR sama dengan TC. Kondisi kedua ini berarti bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh seluruhnya digunakan untuk menutupi biaya total yang telah dikeluarkan. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan, tetapi juga tidak memperoleh kerugian. Dalam kondisi TR sama dengan TC, perusahaan dikatakan dalam kondisi break-even. Lalu yang ketiga yaitu TR kurang dari TC. Kondisi ini adalah kondisi yang selalu dihindari oleh setiap perusahaan. Karena TR kurang dari TC, maka TR dikurangi TC kurang dari 0, atau TC dikurangi TR lebih dari 0. Kelebihan TC di atas TR disebut rugi, sehingga dapat dinyatakan bahwa TC dikurangi TR sama dengan rugi. Jadi dapat dikatakan bahwa break-even adalah suatu keadaan di mana penghasilan dari penjualan hanya cukup untuk menutup biaya, baik yang bersifat variabel maupun bersifat tetap. Jika P menyatakan harga jual per unit dan Q menyatakan kuantitas barang yang terjual, maka hasil perkalian P dan Q merupakan total pendapatan. Akibatnya, kondisi keseimbangan kedua dapat bergeser ke kondisi pertama atau kondisi ketiga jika terjadi perubahan P, Q, atau TC, baik secara sendiri-sendiri atau simultan. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep biaya dalam analisis break-even. Konsep biaya dalam analisis break-even. Biaya diartikan sebagai bagian daripada harga pokok yang dikorbankan di dalam suatu usaha untuk memperoleh penghasilan. Analisis break-even dikembangkan dengan asumsi yang didasarkan pada penggolongan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Menurut konsep ini, biaya yang terjadi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam suatu relevan range tertentu. Penentuan besarnya biaya tetap yang dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan manajemen, antara lain gaji karyawan, biaya iklan, serta biaya riset dan pengembangan. Kemudian, jenis biaya tetap seperti penyusutan aktiva tetap, pajak, dan asuransi merupakan jenis-jenis biaya tetap yang relatif tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Kemudian yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah jenis biaya yang berubah-ubah searah dengan perubahan tingkat kegiatan perusahaan. Biaya variabel terjadi jika perusahaan telah melakukan kegiatan produksi.
Contoh jenis biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang terakhir ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah jenis biaya yang berubah-ubah juga, tetapi perubahannya tidak sebanding dengan tingkat kegiatan perusahaan. Hal tersebut terjadi akibat kandungan unsur biaya tetap dan biaya variabel pada setiap jenis biaya semi variabel. Unsur biaya variabelnya terpengaruh oleh frekuensi kegiatan perusahaan, sedangkan unsur biaya tetapnya konstan. Jenis-jenis biaya ini antara lain adalah biaya bahan penolong dan sales expense atau komisi bagi salesman. Selanjutnya adalah cara menentukan titik break even. Selanjutnya terdapat 3 cara pendekatan dalam menentukan atau menghitung titik break even. Yang pertama ada pendekatan secara tabelaris, yaitu dengan cara menghitung jumlah penghasilan dan biaya pada berbagai tingkat atau volume penjualan atau produksi. Kemudian yang kedua ada pendekatan secara grafis, yaitu dengan menggambar kurva penghasilan, biaya tetap, dan biaya total pada berbagai penjualan atau produk. Dengan menggunakan pendekatan grafik, titik break even suatu perusahaan dapat digambarkan seperti grafik di bawah ini. Kemudian yang terakhir ada pendekatan secara aritmatik. Didasarkan pada kondisi bahwa break even terjadi jika TR sama dengan TC. Karena TR sama dengan PQ dan TC sama dengan FC plus VC, serta untuk sejumlah Q unit berlaku TC sama dengan FC ditambah VC dikali Q, maka yang pertama, P dikali Q sama dengan FC ditambah VC dikali Q. Kemudian, PQ min VC dikali Q sama dengan FC. P min VC dikali Q sama dengan FC, dan Q sama dengan FC per P min VC. Q sama dengan FC per P min VC merupakan persamaan yang pertama. Persamaan pertama ini mengandung arti bahwa Q adalah jumlah unit yang diproduksi atau dijual pada kondisi break even, dan Q sering ditulis sebagai BE dalam unit, serta mengandung makna sebagai sales penjualan minimal yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, sehingga dinyatakan sebagai BEP dalam unit sama dengan FC per P min VC. BEP dalam unit sama dengan FC per P min VC merupakan persamaan yang kedua. Jika besarnya sales pada break even dilambangkan dengan SB, maka SB sama dengan FC ditambah VC. Karena VC dinyatakan sebagai persentase tetap dari sales atau penjualan, maka SB sama dengan FC plus VC per S dikali SB. SB min VC per S dikali SB sama dengan FC. SB sama dengan FC per 1 min VC per S merupakan persamaan ketiga. Pada persamaan ketiga ini, perbandingan VC dan S disebut variable cost ratio. SB sering ditulis sebagai BE dalam rupiah, sehingga dapat dinyatakan sebagai BEP rupiah sama dengan FC per 1 min VC per S. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Keterangannya, FC merupakan biaya tetap, P merupakan harga jual per unit, VC merupakan biaya variabel per unit, dan S merupakan volume penjualan. Selanjutnya terdapat contoh soal. Rencana penjualan PT ABC pada tahun 2020 adalah 5.000 unit, yang mana per unitnya Rp20.000. Besarnya biaya tetap dan total biaya variabel masing-masing Rp25 juta dan Rp60 juta. Tentukan break even perusahaan dalam rupiah dan unit. Diketahui VC sama dengan 60 juta per 5.000 sama dengan 12.000, FC sama dengan 25 juta, dan S sama dengan 5.000 dikali 20.000 sama dengan 100 juta rupiah.
Yang keempat ada perubahan asumsi. Selain mendasarkan pada asumsi bahwa setiap biaya yang terjadi selalu dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu FC dan VC. Analisis ini juga mendasarkan pada beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, FC, VC, dan harga jual per unit itu tetap. Kemudian yang kedua, tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Yang ketiga, perusahaan hanya menjual satu macam produk atau memiliki kemampuan mempertahankan, alias sales mix, atas produksi atau penjualan lebih dari satu jenis produk. Dengan memperhatikan persamaan kedua, maka dapat disimpulkan yang pertama, jika P atau price per unit mengalami kenaikan, sedangkan unsur-unsur lainnya tetap, maka terjadi penurunan variable cost ratio, sehingga mengakibatkan penurunan break-even dalam rupiah. Kita lanjut yang kedua, jika VC mengalami kenaikan, sedangkan unsur-unsur lainnya tetap, maka terjadi kenaikan variable cost ratio, sehingga mengakibatkan kenaikan break-even dalam rupiah. Yang ketiga, jika FC mengalami kenaikan, sedangkan unsur-unsur yang lainnya tetap, maka mengakibatkan kenaikan break-even dalam rupiah. Yang keempat, jika P, Q, VC, FC mengalami kenaikan atau penurunan secara bervariasi, maka pengaruhnya terhadap kenaikan atau penurunan break-even dalam rupiah tergantung pada persentase kenaikan atau penurunan unsur-unsur tersebut. Di sini ada contoh soal. PT ABC selama tahun 2018 meraih penjualan sebesar 450 juta rupiah. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 200 juta rupiah. Pada tahun tersebut, perusahaan mengalami kerugian sebesar 50 juta rupiah. Diperkirakan pada tahun 2019 keadaan menggembirakan, sehingga pimpinan berani mentargetkan profit margin sebesar 10%. Di sini teman-teman, kita akan menentukan yang pertama, besar penjualan minimum tahun 2019. Yang kedua, besar penjualan minimum tahun 2019 apabila harga jual per unitnya mengalami kenaikan sebesar 5%. Kemudian yang terakhir, besar penjualan minimum tahun 2019 apabila harga jual per unitnya mengalami kenaikan 5%, serta kuantitas yang terjual naik 15% dan biaya tetap juga naik 10%. Kita jawab teman-teman, diketahui pada tahun 2018 nilai S adalah 450 juta. Kemudian FC sama dengan 200 juta dan ruginya 50 juta. Tahun 2019 TM sama dengan 10%. Sehingga VC-nya sama dengan 450 juta ditambahkan dengan 50 juta di dalam kurung dikurangi 200 juta akan menghasilkan 300 juta. Kita misalkan sales minimalnya adalah X. Untuk yang pertama, X sama dengan FC ditambah 0,1X per 1 min VC per S sama dengan 200 juta ditambah 0,1X per 1 min 300 juta per 450 juta akan menghasilkan X 469.565.210. Kemudian untuk yang kedua, X sama dengan 200 juta ditambah 0,1X per 1 min 300 juta per 450 juta dikalikan dengan 105%. Akan menghasilkan 769.230.760. Yang ketiga, yaitu X sama dengan 200 juta dikalikan dengan 110% ditambah 0,1X per 1 min 300 juta dikalikan dengan 115% per 450 juta dikalikan 105% dikalikan lagi dengan 115% akan menghasilkan X sama dengan 846.153.840.
Dan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang hanya menghasilkan satu jenis barang cenderung kurang mampu bertahan. Pihak manajemen selalu berusaha melakukan diversifikasi agar kelemahan produk jenis tertentu dapat ditutup oleh keunggulan produk jenis lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menentukan kondisi break-even masing-masing jenis produk dapat dilakukan dengan perhitungan break-even dalam rupiah secara total. Besarnya break-even dalam rupiah, masing-masing jenis produk sebanding dengan sales mix produk yang bersangkutan. Di sini ada latihan soal ya teman-teman. Nanti boleh dikerjakan dan diposting di forum Elita. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Mungkin ini soalnya bisa dibaca mandiri ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi dengan baik. Saya Deta Ramadhania dan teman-teman kelompok 11 izin untuk pamit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.